warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Anhar dan teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam Nah, diskusi pendalaman dari mata kuliah kewarganegaraan dan materi pagi ini tentang genealogi kelembagaan, kemudian AI konstitusi ya. bisa lebih besar. Itu bagaimana rekonstruksinya dalam dan proses politiknya gitu. Ini kan semuanya apa yang kita diskusikan itu semua menjadi satu rantai gitu ya. Jadi teman-teman Apa-apa itu terbuka ya. seperti dari pertemuan pertama ini terus mulai dari yang Ya udah kalau nggak bisa. yang sifatnya supra gitu ya, apa makro gitu. Kemudian kita sekarang masuk ke yang proses konstruksi dari konstitusi dan kelembagaan kita gitu ya. Seperti biasa, sebelum nanti kita diskusi, kita akan Ya apa? lihat dulu video ajar Ya, dari maksud saya Ansar. enggak apa-apa kalau terbuka. Silahkan, Mbak Devi. Udah sana. Nah, tapi itunya enggak tahu kemana. Iya, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang negara, kaitan dengan agama dan sebagainya, ada kepercayaan dari tiap suku bangsa dan sebagainya. Sekarang kita membicarakan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Konstitusi kita yang pertama sebagai bangsa merdeka itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno dan wakil ketuanya adalah Bung Hatta dan anggotanya 22 orang. Inilah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar kita yang sejak Dekret Presiden 1959 5 Juli itu disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45. Tapi sebelumnya Undang-Undang Dasar Negara. Tapi harus dipahami bahwa Undang-Undang Dasar di Republik Indonesia ini sudah berubah berkali-kali. Yang pertama Undang-Undang Dasar pertama, yang sekarang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45, itu hanya berlaku sampai, ya tapi sebenarnya dalam hal tertentu juga tidak sepenuhnya dijalani, sebab Undang-Undang Dasar itu awalnya kan undang-undang yang bersifat presidensil. Tapi Bung Karno menjadi Perdana Menteri sekaligus Presiden hanya sampai bulan November diganti oleh Syahrir menjadi Perdana Menteri, dalam arti Perdana Menteri yang bersifat parlementer sampai 3 kali. Tapi kita juga pernah mempunyai Undang-Undang Dasar Federasi, yaitu ketika kita menjadi negara federal berdasarkan KMB, Konferensi Meja Bundar di Belanda. Ya, sekitar 8 bulan, 9 bulan. Dari 27 Desember sampai kemudian tahun 50. 15 Agustus 50. Jadi sekitar itu. Kita menjadi negara federal dalamnya. Ada undang-undang dasarnya juga, Undang-Undang Dasar Federal. Nah, lalu kemudian kita menentang dan tidak setuju dengan negara federal, kita bubarkan negara federal dan kita kembali ke negara kesatuan pada tanggal 15 Agustus. Jadi pada tanggal 17 Agustus 50 kita sudah merayakan kemerdekaan kita sebagai negara kesatuan kembali. Jadi seperti itu. Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebenarnya itu adalah diambil dari Undang-Undang Dasar sementara federal dengan membuang kata-kata federalnya. Ini yang merumuskan itu Pak Supomo.
Profesor Dr. Supomo memang ahli hukum kita ketika itu. Dan memang dia yang boleh dikatakan merumuskan Undang-Undang Dasar itu. Penjelasannya juga dia yang menjelaskan, tapi kemudian dibuang dalam amandemen. Jadi, dalam arti konstitusi, dalam arti Undang-Undang Dasar tertulis, kita itu sudah memiliki Undang-Undang Dasar yang pertama, yang sekarang tetap disebut sebenarnya sejak 1959 lewat Dekret Presiden 5 Juli, istilah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kan ada, tadi saya katakan ada Undang-Undang Dasar yang pertama, tapi kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Federal berdasar KMB, dan Undang-Undang Dasar Sementara Federal kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini berlaku sampai dengan 5 Juli 1959. Jadi sekitar 8 tahun setengah berlangsungnya. Dan tentu saja berdasarkan konstitusi ada macam-macam perundang-undangan yang dibuat berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Dasar itu. Ya. Bagaimana posisi masing-masing dari lembaga negara, pejabatnya, dan sebagainya, semua ditentukan berdasarkan konstitusi itu. Tapi kan seperti saya katakan tadi, konstitusinya berubah macam-macam. Nah, ambil sebagai satu contoh. Soekarno itu presiden 20 tahun. Tapi realitasnya, dia cuma memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama ketika dia presiden dan membentuk kabinet, itu sekitar 2 bulan aja. Kemudian diganti oleh Syahrir menjadi negara parlementer. Jadi Soekarno hanya sekitar 2 bulanan menjadi presiden sekaligus kepala pemerintahan. Nah, lalu kemudian setelah melewati sampai dengan 5 Juli, Soekarno kemudian sampai dari tahun 60 sampai dengan ya taruhlah 67, Soekarno kepala pemerintahan. Siapa yang bertanggung jawab? Sebelumnya yang bertanggung jawab adalah kabinet dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Bukan Soekarno. Soekarno hanya sebagai lambang, sebagai presiden. Jadi selama sekitar 8 tahun, sistem kabinet kita kan kabinet parlementer. Nah, Soekarno tidak punya kuasa di situ dalam arti pemerintahan. Yang mengatur pemerintahan adalah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, mungkin ada wakilnya, lalu kemudian ada menteri-menterinya. Soekarno hanya tanda tangan, mengesahkan, melantik, sudah itu tidak lagi. Tetapi setelah periode Dekret Presiden 5 Juli 59, kemudian 60 dan sampai dengan 65, 67, Soekarno memang kepala pemerintahan sekaligus sebagai presiden. Maka dia melakukan macam-macam perubahan kan. Ada Nasakom yang dia ciptakan, istilah yang digunakan pada dirinya adalah pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Lalu kemudian tahun 64 dia oleh MPRS dinyatakan sebagai presiden seumur hidup dan seterusnya. Seperti itu. Yang sebenarnya kalau berdasarkan
Undang-undang dasar itu boleh dikatakan melanggar konstitusi. Konstitusi itu, konstitusi 1945 tidak mengenal presiden seumur hidup. Ya, 5 tahun dipilih. Nah, itu yang menjadi persoalan ketika Pak Harto jadi presiden sejak tahun 1967, seterusnya sampai 32 tahun, jadi persoalan itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Pak Anhar, adakah update mungkin Nah, konteksnya iya, begini? Itu sebetulnya kan kita bicara proses politik ya Pak. Kalau kita ikuti tadi dari 45 sampai 59, kemudian setelah itu Undang-Undang Dasar kita tidak mengalami perubahan kecuali terakhir gitu ya, sudah masa kekinian. Kira-kira sebetulnya eh, apa ya situasi dan mungkin suasana batin gitu ya itu pada saat itu dan konteksnya bagi efeknya gitu bagi warga negara tuh gimana Pak? begini sebenarnya Bu. Eh, Persoalan besarnya itu harus diakui bahwa dua presiden pertama kita itu selalu tidak taat sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar. Itu persoalan besar kita. Ketika Soekarno jadi presiden, penuh dalam arti memimpin eh, pemerintahan sekaligus kepala negara, Negara sendiri. dia sudah melakukan berbagai pelanggaran. Pelanggaran pertama, dia membuat Nasakom. Ya, itu bukan pelanggaran secara faktual, tapi lebih psikologis. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, di sini eh, para mahasiswa saya minta untuk mencoba berpikir secara lebih luas. Maksud saya begini, ide itu sebenarnya adalah ide yang lahir tahun 26 di dalam buku Bung Karno yang berjudul di Bendera bawah revolusi. Bendera Revolusi. Itu eh, disebut bab pertama dari buku itu adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, tujuannya apa? Mempersatukan tiga kekuatan untuk melawan imperialisme. Gitu. Nah, ketika kita merdeka, ya Bung Karno itu memang eh, anti demokrasi liberal. Itu anti demokrasi liberal, eh, pokoknya yang berbau barat itu Bung Karno tanda kutip boleh dikatakan sangat tidak setuju untuk diterapkan sebagai bagian dalam mengatur kehidupan bangsa kita. Gitu. Walaupun makanya nanti setelah dia berkuasa, dia rubah itu 26 menjadi tahun 60 dengan kata Nasakom. Nah, Bung Karno kelirunya di mana, Bu? Kondisi tahun 26 Oke. yang memang memerlukan persatuan untuk membangun republik, untuk memerdekakan republik, memerdekakan bangsa terjajah, diperlukan persatuan dengan siapapun. Nah, ketika tahun 20 tahun 60, keadaan kita kan udah Tes, berbeda sebagai berat bangsa kita. merdeka. Ya, tidak dengan sendirinya semua orang bisa bersatu. Mana bisa jangankan dengan Islam dan komunis. Nasionalis komunis saja belum tentu bisa bersatu. Nah, tetapi Bung Karno dalam pikirannya
tetap mau menggunakan ide dasarnya untuk itu. Kan akhirnya ya, lalu kemudian dengan itu dia juga menjadi otoriter. Macam-macam yang istilah yang digunakan, pemimpin revolusi lah, presiden seumur hidup lah, dan sebagainya. Nah, di situ kelemahan presiden kita yang pertama. Ini kalau orang PDIP bisa-bisa marah ini, Bu. Ya, tapi itu fakta yang saya terangkan ke mahasiswa ini adalah fakta, gitu. Jadi tidak bisa dibantah itu. Kita bisa berdiskusi panjang kalau itu karena faktual, faktual historis. Nah, lalu kemudian ketika Soekarno sudah berkuasa, dia rubah semua. Demokrasinya dirubah menjadi demokrasi terpimpin. Lalu ada juga istilah sosialisme Indonesia. Pancasilanya malah agak tersingkir ketika itu. Karena apa? PKI bermain, berlindung di balik Bung Karno dengan Nasakom itu, berusaha menyingkirkan Pancasila juga. Nah, zamannya Soekarno, Bu, ada istilah indoktrinasi manipul usdek. Jadi kayak P4-nya Pak Harto. Penciptanya siapa? Ruslan Abdul Ghani. Jadi yang menciptakan indoktrinasi manipul usdek itu Ruslan Abdul Ghani, yang menciptakan P4 Ruslan Abdul Ghani juga. Nah, yang di dalam indoktrinasi manipul usdek ini, semua ketua partai itu akan memberikan ceramah, pimpinan tentara juga iya, dan yang di menjadi pengikut daripada acara itu, yang diundang untuk mengikuti acara itu adalah memang yang dianggap sebagai bagian dari partai. Pemuda rakyat, pemimpin-pemimpin mereka, pemuda rakyat, segala macam, pokoknya pemuda-pemuda partai, selain daripada pemuda-pemuda Islam seperti PI malah dibubarkan, eh, apa namanya, eh, PII, GPII, semua dibubarkan malah itu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi eh, kita ketika itu karena eh, Bung Karno melakukan berbagai hal yang menurut faktual historis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebenarnya. Itu persoalannya. Nah, lalu kemudian permainan politik berjalan dengan Nasakom. PKI berusaha berlindung di balik itu sambil mengembangkan idenya. Nah, ada di dalam bukunya eh, Romo Magnis, Marxisme, yang tentang Nasakom itu, apa dia katakan begini, Bung Karno melakukan lompatan ketika dia merumuskan Nasakom. Kenapa? Yang menjadi persoalan adalah bahwa tidak ada partai komunis yang bisa mau hidup bersama dengan orang lain. Semua partai komunis berkuasa dan hanya berkuasa sendiri. Tidak mungkin ada demokrasi. Yang ada adalah demokrasi rakyat, tapi yang dimaksud dengan itu adalah hanya PKI yang demokratis dan dia hanya sendiri berkuasa. Itu kata-kata analisis dari Romo Magnis dalam bukunya Marxisme. Nah, ini tambahan, Bu. Silahkan. Iya, iya. Baik, mungkin dari situ kan tadi ya Pak, situasi saat itu memang sangat apa, artinya sangat dinamis tadi ya. Dan politiknya memang politik idealis ya. Artinya
ideologis gitu ya, politik ideologis yang kemudian membuat proses perundang-undangan ini, konstitusi ini kemudian berubah-ubah. Nah, Bapak analisisnya apa kalau yang terakhir amandemen yang dilakukan sudah kekinian gitu ya? Nah, ya sebenarnya itu juga persoalan. Hmm. Karena kenapa? Sebenarnya hanya ada satu persoalan besar di situ, Bu. Tidak ada ketentuan yang pasti berapa lama seorang presiden bisa menjadi presiden. Itu sebabnya maka eh, dan catatan juga Ya, Bung Karno itu Pak, itu yang presiden tidak pernah dipilih kan? ya yang Tidak terakhir pernah ini kan yang dipilih. berubah itu yang Indonesia itu loh Pak, yang syarat presiden yang Iya, lebih hanya presiden bisa aja yang asing. tidak ada, Bu. Ya. Makanya, nah di situ ya kebetulan dalam batas tertentu saya terlibat dalam berbagai diskusi ketika proses untuk mengamandemen itu. Nah, kalau tidak salah saya ingat di Jogja saya sampaikan sebenarnya sederhana, tidak perlu ada yang aneh-aneh lebih dari ini. Ya, yang dirubah itu hanya berikan kata-kata bahwa presiden itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Hanya itu sebenarnya persoalan utama kita. Sekarang dirubah kayak gitu. Dan ya, sebenarnya undang-undang dasar yang sekarang ini bukan undang-undang dasar sekedar amandemen. Itu undang-undang dasar baru sebenarnya kalau kita mau jujur. Tapi kan susah, Bu. Kita ini tidak pernah jujur secara benar dalam bernegara dan mengatur konstitusi kita. Jadi hanya itu, Bu. Jadi eh, sebenarnya juga di dalam pasal ketentuan tentang presiden, kalau kita eh, dalami, ia bisa juga ditentukan tidak boleh lebih dari seperti yang dilakukan Pak Harto sampai 32 tahun. Tapi ketika itu semua mendukung dan ya seolah-olah saya saya dengan teman-teman di Jogja menggunakan istilah seolah-olah kita selalu berdemokrasi dengan pemilu. Seolah-olah berdemokrasi, padahal sebenarnya pemilu itu yang selalu pasti menang tanpa pemilu pun ya Golkar. Itu persoalannya, hanya itu, Bu, sebenarnya. Tapi ya persoalan hanya itu, tapi ya merusak kelangsungan hidup negara kita. Ini sekarang ribut persoalan apakah Pak Harto berhak untuk mendapat pahlawan nasional dan di Kompas ada tulisan juga tentang pahlawan. Ya, saya pernah katakan ya nggak usahlah Pak Harto itu sudah diberikan dan yang memberikan MPR. MPR tahun 80 berapa itu Bapak Pembangunan. Jadi Pak Harto itu mempunyai gelar Bapak Pembangunan yang diberikan oleh MPR. Ya saya katakan, ya nggak usah lah Pak, lebih tinggi Pak Bapak Pembangunan daripada sekedar sebuah kata-kata, saya bilang. Ya tapi sekarang masih ribut, nggak tahu gimana tuh nanti Bu. Silahkan, jadi seperti itu Bu. Iya, baik Pak. Artinya kan tadi kalau kita ini baru bicara konstitusi nih ya Pak, ya. Kalau kita Iya, bicara kemudian genealoginya, gitu, seperti tadi Bapak sampaikan di Undang-Undang Dasar yang terbaru ini, presiden dibatasi gitu ya. Artinya persyaratan, kemudian tadi apa batas waktu berkuasa lah gitu ya untuk menjadi presiden. Nah, yang kemudian eh, juga kita kembangkan karena Apa bang? Kasih pertama wifi-nya Mbak? itu adalah Kali uh, sebagai eksekutif begitu kan. Presiden kan eksekutif ya, ranahnya ranah eksekutif. eksekutif. Iya, Ya, iya. sebetulnya kan tadi bagaimana dulu misalnya tadi Bapak cerita dulu yang memberikan apa MPRS yang memberikan apa namanya
memberikan kewenangan kepada Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup gitu ya Pak. Artinya Iya, kan ada kekuasaan lain gitu. Kalau sekarang kita bicara eksekutif kan ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. iya. Nah, tiga ini kan menjadi trias politika yang harusnya saling menjaga. Jadi Oh tidak ada iya, kemudian saya kekuasaan beri mutlak. catatan, Ya, saya ingat Bu. Soekarno pernah mengatakan dan itu dilanjutkan oleh Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani bahwa trias politika di Indonesia tidak berlaku. Itu kata-kata Soekarno dan Ruslan Abdul Ghani. Jadi bagi dia, makanya kan eh, salah seorang menteri kehakiman lupa saya eh, marah sama Soekarno dan eh, ya ngambek istilahnya dengan mengatakan bahwa nggak benar yang namanya sebuah pemerintahan itu memang harus terpisah-pisah supaya tidak terjadi hal yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Ada juga yang berani tapi ya tersingkir. Ya sama sama saja ketika Soeharto ada yang berani ya tersingkir juga. Nah, baru sekarang ini saya tidak tahu bagaimana nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang eh, Prabowo bagaimana ini. Eh, Kemarin ada satu pertemuan kebetulan saya diundang, saya katakan begini kepada orang yang saya anggap dekat dengan Prabowo. Saya katakan, tolong sampaikan, hentikan Prabowo untuk selalu ngomong bahwa bahwa Indonesia ini kaya, Indonesia ini hebat dan sebagainya. Walaupun selalu mengatakan bahwa ini rakyat, tapi faktanya di Kompas hari ini menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa yang berubah. Jadi eh, kesan saya terlalu bombastis, Bu. Tiap kali ngomong kita kaya, kita hebat, kita seperti sekarang dia ngambil untuk membayar utang WUS. Ya padahal dalam perjanjiannya kan tidak ada pemerintah. Menteri Keuangan yang sekarang justru itu yang benar, tapi sekarang diambil alih oleh Prabowo dengan mengatakan saya sekarang yang bertanggung jawab dan utang itu tidak seberapa. Nanti kita bayar kalau bayar dengan uang korupsi yang dikembalikan. Mana ada uang korupsi dikembalikan, Bu? Nggak akan ada pernah koruptor kembalikan duit yang telah dikorupnya. Itu. Silakan, Bu, silakan. iya. Baik, saya sedikit nanti mungkin nambahkan ya Pak. Mbak Debi masih ada, karena ini konteksnya bicara genealogi juga. Jadi tadi ya melengkapi bahwa kekuasaan itu nggak mutlak, tidak boleh mutlak ada di tangan satu eh, eh, kelembagaan. Ya, kalau mungkin sampai hari ini saya kira eksekutif itu masih sangat Masih sangat dominan kuat. gitu. Nah, Iya. makanya kemudian harusnya diimbangi oleh yudikatif dan legislatif kan begitu. Nah, nanti yang Iya. kita bisa bercerita di situ gitu ya, teman-teman bisa melihat eh, pernahkah dalam periode Indonesia ini DPR Senayan itu punya keseimbangan peran sebagai penjaga konstitusi, sebagai fungsi mereka kan punya tiga fungsi ya, legislasi, fungsi anggaran, kemudian pengawasan. Nah, jadi membuat undang-undang, kemudian mengawasi gitu ya, dan fungsi anggaran. Jadi fungsi itu sebetulnya harusnya dilakukan, kalau dilakukan dengan benar maka tidak ada ruang yang otoriter gitu dalam satu sisi. Demikian juga yudikatif gitu ya. Di yudikatif ini bagaimana menjaga fungsi-fungsi kehakiman, peradilan, kemudian penegakan hukum gitu ya, yang bisa saja kemudian luput itu dilakukan oleh pihak eksekutif terutama gitu. Nah, ketiga ini pada masa reformasi itu karena tiga sistem ini dianggap
waktu itu Gus Dur presiden, dianggap banyak bocornya gitu ya, banyak bolongnya dan kemudian apa namanya tumpul gitu ya. Muncullah kemudian lembaga-lembaga kuasi istilahnya. Kuasi itu separuh-separuh gitu ya. Nah, lembaga itu yang kemudian bermunculan tuh ada yang namanya KPK juga harus diakui sebetulnya kenapa KPK dibentuk dulu karena polisi dan jaksa tidak efektif. Begitu ya Pak Anhar ya, Iya, sejarahnya iya, salah satunya. Mengambil juga kemudian atau benchmark dari negara lain yang punya lembaga sejenis. Kemudian iya. ada yang namanya KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Itu kuasi antara eksekutif dan yudikatif. Maka Eksekutif, mereka iya. punya kewenangan untuk mengadili gitu ya para pelaku usaha yang tidak fair gitu ya, yang dominan, yang melakukan monopolis dan lain-lain. Komisi Informasi juga sama, itu antara eksekutif yudikatif. Ada komisi yudisial, dia antara yudikatif dan legislatif. Ada BPK, Ombudsman gitu ya, itu antara eksekutif dan legislatif. Kekuasaan masing-masing itu sebetulnya kalau dilihat dari landasan hukumnya, mereka punya ruang untuk tadi karena lembaga utamanya tiga itu tidak efektif, mereka masuk gitu, lembaga-lembaga ini masuk sehingga diharapkan bisa lebih efektif di dalam menangani terutama persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat. Karena semua lembaga ini biasanya kecuali BPK itu akan berhubungan dengan persoalan-persoalan di publik begitu ya. Yang kemudian tidak bisa tertangani oleh tiga itu secara parsial mereka masing-masing. Nah, jadi ini sebetulnya yang hari-hari ini munculnya kemudian lembaga-lembaga. Kenapa kemudian sekarang pemerintah yang sekarang yang gampang lah Pak yang baru ada BGN kan, ada Badan Gizi Nasional. Tapi seminggu yang lalu Presiden mengeluarkan atau membentuk satu tim yang disebut Badan Koordinasi MBG lah kira-kira. Iya. Ketuanya Menko Pangan. Kemudian ada siapa wakil ketuanya dan lucunya di dalam struktur badan itu atau bukan badan itu namanya apa ya? Saya lupa. Satgas atau apa ya? Itu tidak ada kepala BGN-nya nggak ada gitu. Yang ada wakil kepala BGN Bu Nanik Dayang. Itu menurut saya sesuatu yang kenapa bukan BGN-nya diefektifkan kan gitu. Kenapa harus membentuk yang lintas seperti itu? Toh masing-masing sebetulnya sudah punya kewenangan gitu ya dalam jabatan atau dalam lingkup tugasnya masing-masing gitu. Nah, itu saya tambahin aja bahan diskusi kita karena kita bicara mulai dari konstitusi, kemudian ke kelembagaannya, bagaimana kemudian tiga cabang kekuasaan terbesar ini bergerak dan harusnya saling menjaga tadi gitu ya di fungsi masing-masing yang ada dalam satu waktu mungkin 10 tahun terakhir itu Anda bisa lihat bagaimana eksekutif sangat berkuasa, legislatif ya manut apa kalau bahasa Jawa apa namanya samina wa atona gitu ya. Jadi apa sekarang pun kalau kita lihat bagaimana ketua-ketua partai sebetulnya dimulai dari situ menurut saya ya Pak. Ketika ketua partai menjadi menteri itu sebetulnya bukan tidak dari secara hukum mungkin tidak melanggar tapi secara etik dan kepentingan pasti akan penuh dengan interest ketika mereka menjadi eksekutif. Padahal mereka adalah pemimpin dari partai yang menjadi pengendali di legislatif. Mereka bukan pemimpin, Bu. Mereka cuma pejabat. Ah, ya, artinya dalam hal itu saya melihatnya dulu mungkin teman-teman pernah melihat Najwa Shihab mewawancara Pak Habibie ya, dan di situ ada Akbar Tanjung. Eh, mereka dia kemudian kan diminta memilih ya, dan kemudian menjadi ketua partai atau menjadi menteri gitu ya. Itu sebetulnya menurut saya dari segi etika politik itu mungkin presiden kemarin Kalau kemarin kemarin kalau itu sudah kalau lebih presiden yang punya etika itu memang Habibie, Bu. ya Harus ya ya, betul, diakui. betul. Ketika Itu dia sudah tidak ketika laporannya tidak diterima, kan Barang Muli masih ngotot bahwa dia masih bisa calon presiden. Dia ya. bilang nggak bisa. Hmm. MPR tidak menerima laporan saya, itu artinya saya tidak berhak.
Makanya dia mengundurkan, tidak mau dicalonkan kan, Iya, Bu? iya betul betul. Karena Ya dia gitu. tahu etika bernegara. Itu yang mahal. Baik, baik. Mungkin itu bahan diskusinya. Silakan, siapa teman-teman ada yang mau mulai sharing atau boleh dimatikan Mbak Debbie ini. Mas Diki, ini yang udah komen aja dari tadi di chat room nih. Silakan Mas Diki. Mana nih? Lah dia raise hand tadi. Oh ini. Dulu Silakan ya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Pagi, Bu Leli. Pagi. Jadi, untuk pengantarnya gini, Prof. Sama Bu Nani. Prof. Sama Bu Leli. Saya mau tanya, seberapa pentingkah, bukan seberapa penting, apakah pada hari ini GBH, GBHN itu masih berjalan gitu, Belum. Prof? Tidak, Karena, tidak ada GBHN Kan GBHN sekarang. nggak ada sekarang kita. nah, Maksudnya ya baru itu, lagi Prof. nggak gitu ya? Ya, jadi karena pada hari ini kalau eh, kita lihat, mungkin saya pribadi ya, melihatnya gini, Prof. Ketika dulu ada GBHN, itu mayoritas adalah eh, secara apa ya? Jadi beberapa daerah itu, jadi ada program nasional daerah dan sampai ke bawah lah bahasanya kan dulu tuh. Nah, tetapi dulu tidak apa? Dulu banyak banyak pemimpin daerah itu yang ambigu dan juga ya tidak sejalan bisa jadi lah bahasanya. Walaupun memang dari secara tipografi daerah ataupun ekologi daerahnya itu mempunyai beberapa potensi SDA gitu. Nah, tapi pada hari ini kita lihat, saya nggak usah ngambil contoh jauh gitu. Jadi kayak beberapa hari yang lalu gitu, ketika ada pertemuan dengan gubernur juga, Bengkulu itu dikenal sebagai negara wilayah agraris, Iya, iya. tetapi dia penuh dengan tambang gitu. Nah, jadi pada hari ini ingin mengembalikan kondisi agraris di tempat yang sudah penuh dengan tambang. Nah, maka lahirlah istilah kita harus mengembalikan lagi GBHN. Nah, jadi adanya tuh GBHN yang mana kata beberapa aktivis Walhi salah satunya gitu. Kalau memang mau GBHN itu dikembalikan, seharusnya itu bukan pada hari ini gitu. Nah, jadi ini juga sejalan mungkin Prof dengan beberapa kondisi pemimpin ataupun juga mungkin menteri ataupun juga DPR gitu. Yang saya melihat terlalu banyaknya posisi-posisi bisa jadi istilahnya yang berbicara masalah demokrasi politik gitu. Kita hanya terkoneksi itu hanya di masa kampanye gitu. Ya walaupun tinggi dengan akan black campaign-nya gitu, Pop. Tapi tidak banyak orang yang melihat sampai track record detailnya gitu. Yang nggak usah jauh-jauh, contoh misal pada beberapa bulan yang lalu ribut masalah anggota DPR yang tidak tamat, yang tidak kuliah, ada juga yang hanya tamatan SMA gitu kan. Kemudian juga beberapa eh, jabatan-jabatan strategis menteri itu yang tidak diisi oleh dengan orang-orang yang kompeten. Ada juga yang pernah kompeten tapi tidak apa karena tidak sejalan dengan presidennya akhirnya dilengsarkan. Maka artinya seperti yang dibilang Prof tadi, saya sepakat jika berbicara sampai hari ini Habibie itu salah satu negarawan yang paling ideal kalau bisa dibilang ketimbang Pak Harto gitu, Prof. Nah, tapi pada hari ini gitu, Prof, jika ingin kita mengembalikan lagi arahnya memang Indonesia ini mau dibawa kemana, itu yang jadi pertanyaan saya kemana, Prof? Karena jika berbicara, karena apa ya, secara konsep berpikir politiknya masyarakat secara umum gitu. Indonesia ini masih sedikit kalau saya pribadi memandang masih terlalu banyak pertanyaan gitu, Prof. Kita masih debat masalah yang mana Islam, yang mana ya masalah dari segi agamanya gitu. Kemudian masih berdebat masalah suku sama ras gitu. Nah, sehingga ini yang saya secara tidak langsung menjadi seolah-olah
Jadi Pancasila dan agama ini ataupun Pancasila dan juga suku, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu jadi seolah-olah hanya jualan gitu, Prof. Nah, tetapi ketika pasca selesai daripada pemilu, itulah baru lahir lagi yang namanya si demokrasi tadi. Walaupun hanya di tingkat rendah kalau kita bahasan yang di minggu lalu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu, Prof, eh, Perlu nggak kalau GBHN gitu? Atau gimana? dari segi dari pandangan Prof apa dari pandangan Prof Anhar juga sama Bu Leli, untuk pada generasi pada hari ini gitu, apakah yang perlu itu meningkatkan dari segi intelektualnya kah? Apakah kita masih mau berkutat terus masalah eh, apa ya, identitas negara gitu mungkin? Ya, ya, ya. Oke. Baik. Bukan ya? Nah, Pak Anhar, saya menjawabnya gimana? Begini, kalau mau melihat dari proses menciptakan kabinetnya aja udah bingung. Ya. Eh, semua orang diangkat jadi menteri, wakil menteri, sampai dari 108 orang. Dan gaji mereka 185 juta. Dari situ saja berapa miliar keluar tiap bulan yang belum tentu bekerja kan? Itu satu catatannya. Yang kedua, efektivitas kerjanya apa? Gimana orang bisa bekerja dengan macam-macam jabatan, dengan ini? Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun presidennya katakan saya rakyat, kita ini kaya, segala macam. Tapi kan yang menikmati kekayaan itu yang pertama sekarang 108 orang itu. Faktanya kan itu. Sama presidennya. Presidennya kemana-mana. Ya walaupun tujuannya untuk negara. Sekarang dia dianggap hebat sebagai tokoh negarawan Islam paling berpengaruh di dunia. Ya boleh-boleh aja angkat seperti itu. Tapi dalam faktanya kan apakah benar? Saya terus terang aja, pemerintahan yang paling rumit ini sekarang kan ini. Ya yang dulu juga rumit. Sebenarnya Jokowi itu ingin sampai 3 kali, tapi itu salah satu pertentangan antara PDIP dengan Jokowi karena Jokowi mau lewat belakang meminta dukungan Megawati untuk ketiga kali, Megawatinya nggak mau, gitu. Maka terjadi perpecahan kayak gitu. Nah, selama kita tidak taat pada aturan-aturan konstitusional, ya rusak. Iya, Nah, itu. ada kita di mana ya? Nah, yang persoalan ini lagi, ada undang-undangnya sebenarnya, bahwa kabinet itu hanya paling banyak 34 orang menteri. Itu ada undang-undangnya. Tapi kan di dilompati juga oleh presidennya kan dengan alasan demi persatuan, demi pembangunan kita kaya, segala macam. Tiap kali kemarin saya ngomong dengan seseorang yang dekat dengan dia, tolong sampaikan, tidak usah ngomong kita kaya, kita hebat apanya. Oh yang hebat itu mereka ya. Tapi rakyat kan di menikmati apa? Di Palembang ada 2 orang suami istri sampai berkali-kali dalam 3 hari nggak makan. Apa itu? Bagaimana menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau mau berpancasila. Ya sayangnya memang selama 80 tahun kita merdeka tidak ada pemerintah yang Pancasilais, bahkan menginjak-injak Pancasila. Persoalan-persoalan seperti ini
yang seharusnya pergantian generasi kalian nanti harus sadar betul kan paling lama Megawati hidup berapa tahun lagi, paling lama si eh, presiden kita sekarang kan paling tinggi 2 kali, dan 10 tahun itu tidak lama sebenarnya, terlalu sedikit yang bisa dilakukan walaupun bekerja secara sekeras apapun untuk kepentingan rakyat tidak akan terlalu banyak yang bisa dicapai. Ya faktanya Pak Harto 32 tahun berkuasa, ya Anda lihat apa hasilnya juga. Walaupun saya tetap menghargai dalam bidang pendidikan, Pak Harto lah yang menyebarkan pendidikan itu sampai ke tingkat kecamatan. Itu juga saya jujur dalam pengertian itu, walaupun ketika saya aktivis mahasiswa saya menentang dia. Tapi dalam fakta-fakta di mana dia berhasil, saya juga tidak pernah mengatakan dia gagal dengan segala cacian. Enggak. Kalau dia berhasil, saya katakan memang salah satu keberhasilan Pak Harto itu membuat negeri bangkrut ini bisa berekonomi kembali. Ketika Pak Harto naik jadi presiden tahun 67, Republik ini republik bangkrut kok. Itu harus diakui. Nah, setelah Pak Harto dengan segala macam bantuan luar negeri, ada IJI, ada Jepang, ada Australia, ada Amerika, bantu, ya tapi ya dengan utang juga. Ya kita bisa berekonomi sampai sekarang. Seperti itu. Mari Bu, silahkan. Ya, saya nambahkan sedikit karena tadi di awal bicara GBHN tuh kayak apa gitu ya. Hari ini kan kita punya yang namanya RPJMN ya. Kalau Iya, pemerintah memang itu iya, sangat teknokratik pendekatannya. Kalau Anda baca gitu ya dibanding dulu GBHN. GBHN itu kan 25 tahun zaman itu kemudian dianggap jadi kiblat. Nah, walaupun tadi di daerah kemudian kayak ngerasa nggak punya gitu ya. Itu kan ambigu yang tadi Anda bilang itu kan pemerintah daerah kemudian menjadi eh, apa sebagian bahkan mungkin menjadi penonton gitu ya, tidak menjadi pemain pelaku gitu. Nah, hari ini justru ketika apalagi dengan ada otonomi daerah gitu kan, itu kan udah nggak penting tuh yang namanya eh, punya GBHN. Belakangan ini baru kemudian dirasakan perlunya lagi ketika seolah-olah Indonesia atau negara ini nggak punya arah gitu ya, mau dibawa kemana kan tadi pertanyaannya itu. Jadi kalau kita lihat itu harus menjadi kemauan politik yang besar dan itu muaranya memang lagi-lagi muaranya ada di MPR kan gitu, ada di DPR MPR ketika mau membentuk itu. Nah, jadi kalau ditanya butuh, saya kira butuh. Apakah sekarang misalnya setiap pergantian presiden yang muncul kan dulu Nawacita, sekarang Astacita gitu ya. Ntar ganti lagi presiden tahap apa lagi gitu ya. Nah, artinya akan selalu berubah sama aja dengan kurikulum pendidikan gitu ya. Kita nggak punya satu arah yang jelas menjelang 100 tahun 2045 itu mau ngapain gitu misalnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya penting penting, tapi kalau sekarang prioritas yang mana? Bahasanya kan gitu Anda tanya. Apakah sekarang ini kita ke ekonomian sih untuk ngedrive apa pemerintah daerah gitu ya? Atau tadi yang sifatnya haluan politik dan lain-lain. Dua-duanya menurut saya penting ya Pak Anhar. Dan iya. eh, fakta tadi yang Pak Anhar sampaikan itu kan bagaimana politik mempengaruhi ekonomi gitu ya. Dan kemudian bagaimana apa namanya politik juga didrive oleh ekonomi. Contoh paling gampang tadi pemilu kan gitu. Itu akhirnya pilihan politiknya kalah sama apa realitas ekonomi gitu ya. Tadinya mau milih si A ideal dan segala macam, tapi karena ada serangan fajar, karena ada apa namanya ada amplop gitu ya, akhirnya bergeser kan itu. Jadi kalau Anda tanya mana dulu, dua-duanya mesti dibenerin gitu kalau saya. Gitu ya, Mas Iya. Diki ya. Oke, ada komen? Ini soalnya udah ada dua nih yang mau raise hand. Nah, dulu. Oke, Makasih, ya. Bu. Mbak Sinta yang duluan, nanti Ya, habis itu Mbak Dewi ya. selamat pagi Bu Leli, Profesor Pak. Anhar. Ini boleh dijawab juga nanti sama Bu Leli ya.
Saya hanya ingin menanyakan wacana untuk yang menjadi anggota DPR harus lulusan S1. Menurut Bu Leli dan Profesor sebagai pendidik, sebagai akademisi, ini relevan tidak ya dengan kebutuhan negara? Soalnya saya tidak melihat korelasi antara semakin tinggi pendidikan berbanding lurus dengan semakin tinggi moral. Karena kalau dilihat, karena kalau kata teman saya yang kerja di sana sebagai staf DPR gitu ya, dia bilang kebanyakan anggota dewan itu menggunakan jabatan mereka saat ini. Saya setuju dengan Profesor, mereka mereka pejabat bukan pelayan gitu ya, untuk menguntungkan mereka sebanyak-banyaknya. Jadi tapi di satu sisi saya juga percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah peradaban, bisa mengubah teknologi, budaya. Kita memang butuh wakil rakyat yang cerdas, wakil rakyat yang menguasai bidangnya. Tapi ya itu tadi Bu Leli, Profesor Nahar, ini bisa berbanding lurus nggak sama moralitas mereka? Soalnya saya skeptis ya dengan anggota dewan gitu ya. Walaupun saya masih tetap menjadi memilih gitu, tapi semakin ke sini, semakin bertambah usia, saya semakin skeptis gitu lihat mereka. Itu aja, Bu Leli, Profesor, terima kasih. Panar, Iya, monggo. sebenarnya sederhana. Kesalahan kita dalam pendidikan apa? Yang kita isi cuma ini, cuma kepala, tapi ini nggak terisi. Padahal dua-duanya itu harus isi. Andai kata Daud Yusuf masih hidup, itu pasti marah ketika Departemen Pendidikan dipisah dengan Departemen Kebudayaan. Iya. Gitu. Alasannya, pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan oleh karena keduanya adalah merupakan pendukung dua pendukung peradaban yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang menjadi soal di kita ya sekarang sudah beda. Yang dulu Menteri Pendidikannya nggak ngerti pendidikan, kan itu persoalannya. Sebenarnya kalau kita mau sadar, pendidikan itu bukan hanya menjadi pinter, tapi juga beretika. Dua hal itu yang tidak bisa dilepaskan dalam pandangan Daud Yusuf. Antara mengisi otak dan mengisi nurani. Nah, yang sekarang ini adalah yang diisi itu hanya otak. Nuraninya lepas. Nah, itu sebabnya mengapa sekarang banyak orang berebutan mau jadi doktor, mau jadi profesor, walaupun tidak pantas untuk itu. Ya, lihat aja contohnya si Bahlil. Mau jadi doktor, skripsi orang IAIN diambil. Itu saya dapat informasi seperti itu. Banyak sekarang profesor yang tidak pantas jadi profesor. Ada satu universitas, 99 anggotanya calon profesor yang nggak tahu dari mana sumbernya. Universitas negeri. Mahasiswanya malah ngamuk karena terjadi hal itu. Nah, artinya apa? Sekarang ini ada satu hal yang salah dalam pemahaman kita tentang pendidikan. Kita mau mendapatkan segala macam tanpa ilmu yang kita miliki. Ambil sebagai satu contoh. Untuk menjadi seorang doktor honoris causa, itu harus menunjukkan bahwa ada sumbangan tertentu secara ilmu yang diberikan oleh yang bersangkutan sehingga dia pantas untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa itu. Nah, sekarang saya mau nanya, ilmu sumbangan apa yang pernah diberikan oleh
Puan Maharani terhadap ilmu sehingga dia berhak mendapatkan doktor honoris causa, walaupun itu dari luar negeri. Muhaimin Iskandar pernah memberikan sumbangan ilmu apa yang diberikan sehingga dia doktor honoris causa. Kan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan, nah disitulah kesalahan, dan ini yang menurut saya yang tidak akan memberikan apa-apa kepada hari depan kita, peradaban kita, kalau semua orang hanya memerlukan gelarnya tanpa pemahaman pengetahuan untuk peradaban. Jawab saya seperti itu, Bu Lili. Silahkan. Gimana Mbak Sinta? Kalau saya sih Iya. harus, kalau ditanya S1 itu sebagai satu standar dalam pengertian, Anda bisa bayangkan kalau kita lagi rapat dengar pendapat begitu ya, kebetulan dulu di tempat saya bekerja dua tempat itu selalu tidak ketemu komisi 4, komisi 2, komisi 6 gitu ya, itu mereka akan pada saat sesinya bertanya, mereka akan bertanya dengan membacakan pertanyaan. Pertanyaan itu dibuatkan oleh tenaga ahli biasanya. Jadi kalau tidak terpenuhi sebuah standar edukasi gitu ya, menurut saya juga bahaya gitu. Karena sekarang dengan satu standar itu saja, Anda bisa bayangkan tenaga ahlinya ada S2, banyak yang S2 gitu ya. Jadi kalau ada, akan terlihat lah kira-kira nanti ya, seperti Anda tanyakan, kita punya banyak juga gitu anggota DPR yang cerdas gitu, yang mereka paham masalahnya, sehingga ketika ditanya di doorstop oleh wartawan pun jawabannya benar gitu ya, responnya benar gitu. Tapi kalau Anda ketemunya di ruang sidang, di ruang komisi, rapat dengar pendapat, dan banyak pertanyaan bagus, itu saya seringkali, ini saya liatin gitu ya, oh ini baca apa ngomong langsung gitu kan, beda ya. Nah, jadi kualitas pertanyaan itu dan kemudian bagaimana mereka kemudian juga meneruskan gitu. Misalnya ketika kita jawab, mereka akan merespon lagi, biasanya itu karena benar ngerti. Tapi kalau hanya sekedar nanya, abis itu karena abis nanya dia keluar gitu. Jadi dulu sering banget begitu. Kita belum jawab, terus bilangnya, tolong dijawab tertulis ya. Itu standar-standar tuh kalau di ruang dengar pendapat itu, rapat dengar pendapat, rapat raker ya, rapat kerja gitu. Itu biasanya kasih pertanyaan, dikasih waktu oleh ketua gitu, ketua sidang, ketua komisi, pimpinan sidang. Nah, biasanya habis itu baca, habis itu keluar gitu. Nah, maksud saya betapa pentingnya sebetulnya sebuah standar level edukasi itu untuk anggota DPR atau DPRD bahkan. Tetapi tadi betul bagaimana integritas itu juga harus muncul sebagai sebuah prasyarat, bahkan bukan syarat gitu. Jadi itu sesuatu yang orang akan bisa lihat dari tentu salah satunya rekam jejak misalnya gitu. Kalau sebetulnya kan kayak yang paling gampang sekarang, kenapa banyak artis terpilih gitu ya? Itu karena orang melihat rekam jejak yang sangat kasat mata gitu, kemudian difavoritkan dan lain-lain ya, terlepas kemudian ada di belakangnya sebagai vote getter mereka jauh lebih konon jauh lebih murah biaya yang keluar karena mereka sudah punya modal sosial di situ kan, kenal duluan gitu ya oleh publik. Yang kalau hari ini jadi cerita kan Pak Anas seperti si Komeng tuh. Komeng kan terpilih karena dia yang paling dikenal dari seluruh wajah calon anggota DPD katanya kan. Dia bilang saya nggak keluar Iya. duit tuh katanya gitu kan. Nah, yang begitu itu menurut saya akan menyertai gitu ya level itu, tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak dikenal rekam jejaknya sebelumnya gitu. Itu PR-nya adalah bagaimana kemudian kita mengenal calon wakil kita itu sebelumnya. Nah, saya nggak tahu yang Pak Anhar tadi usulkan misalnya apa kalau jadi honoris causa mesti menunjukkan dulu ilmu apa yang sudah atau apa namanya kontribusi apa yang sudah disumbangkan sehingga dia berhak atas honoris causa gitu ya. Kemudian yang kedua untuk calon anggota DPR atau DPRD menurut saya harus misalnya tadi hari ini kan sosialisasi itu betul-betul lebih banyak di dapil-dapilnya saja,
datang dengan membawa daftar kebutuhan masyarakat setempat gitu kan. Eh, Kadang juga ada yang tidak datangnya adalah tim sukses gitu ya, tapi baliho di mana-mana. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira salah satu kuncinya adalah di KPU. Bagaimana membuat regulasi dari proses demokrasi ini tepat. Nah, kenapa dulu di demokrasi itu kita semester kemarin kita datangkan anggota KPU, mantan anggota KPU gitu. Karena kunci juga salah satu bagaimana yang begitu bisa terpilih gitu kan. Karena kan di undang-undang pemilunya gitu, yang kemudian dikawal dalam implementasinya oleh KPU itu menentukan juga gitu proses atau dan hasilnya dari proses yang seperti itu. Itu tambahannya Mbak Sinta. Sebenarnya sederhana, Bu. Kalau KPU mau membuat aturan yang boleh menjadi anggota DPR, paling tidak sarjana S1. Selesai. Ya. Itu kalau ketentuan dari KPU-nya sudah seperti itu ya, begitu mengajukan calon dengan tidak memenuhi syarat itu ya dilempar. Kan sederhana, tapi KPU-nya juga kan permainan, Bu. Kesulitannya kan di situ. Ya, repotnya itu Pak. Jadi anggota KPU harus mendapat suara dari partai politik kan, dari Iya. Komisi 2 yang relatif ya bargaining partai politik, akhirnya Iya. jadi untuk mengembalikan untuk membayar jasa itu ya Iya. muter Apa gitu. saja. Iya, benar. Yang mengangkat mereka kan partai politik. Lalu mau apa kalau tidak ada jaminan tertentu? Tuh, tuh, begitulah. Nah, rusaknya di situ, Bu, kita. Artinya bernegara kita itu rusak. Ya, ambil sebagai contoh orang kan selalu mau eh, mencontoh Amerika. Sekarang lihat, Amerika sekarang wali kota gubernur New York itu sudah Iya. orang Islam. Jorha apa? Eh, Iya, Jorha siapa namanya? iya, Pilih. Muhammad siapa gitu. Ya. Artinya apa? Di tengah-tengah kebencian, ya tapi rakyat mengatakan saya mau itu, ya mau itu. Dan mereka tidak tidak mempersoalkan bagaimana mereka ada berkelahi, ya saling maki iya, saling segala macam iya. Tapi tetap saja yang terpilih yang rakyat kehendaki dan itu terjadi. Kalau kita kan enggak. Yang kita kehendaki belum tentu terpilih kan? Karena partainya, karena ini. Ini ya seperti yang di Amerika itu. Partai Demokrat mengizinkan dia, ya terpilih, ya selesai. Tunggu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi nanti. Nggak tahu. Itu kan Oh, persoalan. kata Mbak Sinta, Zohran Mamdani. Muslim tapi kabarnya pro LGBT. Waduh, berat juga ya. Ya karena dia itu tadi ternyata politik identitas bukan cuma di Indonesia gitu ya. Iya. Kalau itu bicaranya adalah menang karena politik identitas gitu, ternyata di New York aja bisa terjadi. Oke. Mbak Sinta, cukup? Kita geser ke Iya, Mbak Dewi. Ada. cukup. Walaupun saya tambahkan sedikit bahwa tidak dipungkiri banyak orang yang bukan sarjana, bukan S1 Bu, tapi menurut saya cukup mumpuni. Contohnya Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan, dan nggak bisa dipungkiri banyak juga lulusan S1, S2, dan S3 yang memakai joki. Soalnya saya menyaksikan sendiri gitu, betapa mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi kalau KPU mau menetapkan aturan S1 itu, aduh gimana ya, takutnya juga kita masih beli kucing dalam karung karena sekarang praktek joki nih. Makanya saya tanyakan ini, kalian sebagai pendidik tuh, aduh itu Bu meresahkan sekali tuh praktek joki udah sampai ke level manapun. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, artinya kan tadi Mbak, misalnya standar level, artinya juga tidak dibebaskan misalnya ya, karena kan untuk tadi
kita juga menyadari tadi, walaupun Pak Anhar sampaikan, pendidikan kita hari ini baru memberikan ilmu, mengajarkan bukan mendidik begitu ya. Memberikan ijazah, bukan membangun karakter misalnya kan. Bagaimana orang ngejar gelar gitu ya, bukan memerdekakan pikiran gitu ya misalnya. Nah, jadi model-model itu pada satu sisi eh, bagi saya, ketika tadi apapun misalnya tadi kalau joki ini joki ini dalam konteks ujiannya misalnya kan, tapi masa iya sih dia nggak pernah kuliah gitu ya, dia nggak pernah sekolah gitu ya, nggak masuk terus dapat ijazah gitu, aduh kalau itu mah kebangetan banget, lembaga pendidikan yang mesti dijewer gitu ya. Tapi setidaknya gitu dengan dia pernah berkuliah, tentu tadi yang orang-orang seperti Bu Susi kan nggak banyak gitu ya hari ini. Itu orang-orang istimewa yang makanya yang begitu bukan untuk jadi anggota DPR, menurut saya harus jadi menteri gitu, eksekutor gitu ya, orang-orang yang digerak pada level-level eksekutif yang butuh orang-orang yang mau membuat terobosan. Kalau di DPR sebagai legislatif, dia tentu harus bisa memahami bagaimana uh, membuat memahami membaca undang-undang saja gitu ya, paling enggak kan kerjanya itu tuh gitu ya. Saya melihat sekali kenapa banyak kemudian sekarang partai-partai begitu anggota DPR kadernya terpilih jadi anggota DPR, mereka apa namanya, sekolah, istilahnya bukan sekolah, apa namanya, kayak training awal gitu, sebagai ada anggota. Jadi kalau jadi anggota DPR tuh gini loh kerjaannya gitu ya. Itu ada tuh, saya lihat beberapa partai itu sudah mulai sadar bahwa anggotanya mesti dibekelin gitu ya. Ada yang bahkan dari sebelum terpilih, dari masih proses itu ada sekolah calon eh, anggota legislatif, apa ya namanya, saya pernah diundang sekali gitu untuk ngasih materi, tapi untuk yang perempuan gitu, anggota-anggota calon DPR perempuan gitu di satu partai. Nah itu mulai dirasakan, saya tanya, iya ya, kita menyadari lah gitu, kualitasnya kan beda-beda. Ada yang sudah memang dari awal dia masuk partai dan dia paham cara eh, apa namanya, berlegislatif gitu. Nah, tapi ada juga yang benar-benar tadi, contohnya orang-orang yang ujuk-ujuk gitu ya, entah karena kuota perempuan, kalau perempuan kan gitu, entah karena tadi public figure dan lain-lain, tanpa mereka punya modal. Nah, untuk itu menurut saya tetap perlu satu level tertentu. Apapun itu ya, kalau besok sekolah, bahkan sekarang anak-anak SMA kan anak udah lebih kreatif daripada anak sarjana gitu ya. Itu bisa saja menurut saya eh, diturunkan levelnya pada level SMA dengan tambahan apa misalnya gitu ya. Jadi di situ tentu harus kita saringan yang menurut saya yang saringan di KPU maupun pada turunan undang-undangnya kan PP dan peraturan KPU biasanya kan itu Ya, tapi yang mensyaratkan, memberikan syarat-syarat gitu. itu Uh, memang memerlukan ya Hamka itu cuma kelas 2 SD kan, Bu. Ada ya, Malik itu cuma kelas 2 SMA, SMP. ya, Sujatmoko cuma 2 tahun di Fakultas Kedokteran. Tapi kan hebatnya kayak apa? Karena apa? Mereka tidak pernah berhenti untuk belajar dan membaca. Itu yang mendirikan Republik ini kan itu. Orang seperti itu. ya, ya, Nah, Hatta itu, Bu, kalau mau ditangkap, yang pertama kali dia kumpulkan bukunya dulu. ya, ya. Jadi kesadaran seperti itu yang nggak ada sekarang, menurut saya. Gurunya juga udah berbeda kan, Bu. Guru sekarang itu nganggap guru itu sekedar sebuah pekerjaan. Itu kan persoalan juga. Ya seperti yang terjadi mengapa rusak Nadiem dengan Merdeka itu dikatakan bahwa biarkan murid itu bekerja sendiri. Nah celakanya gurunya kasih pekerjaan, sudah itu dia tinggal. Iya, anaknya nggak kerja, bercanda aja dia. Ah, gurunya udah pergi, entah ke mall, entah kemana. Saking Jadi ada merdekanya. faktor-faktor seperti itu yang
harus diperbaiki dari awal sebenarnya. Gitu. Mengembalikan arah pendidikan ya Pak ya. Arah pendidikan ke yang benar. Iya, Ya iya. mudah-mudahan dua Menteri Pendidikan ini bisa melakukan itu dengan baik. Ya, amin. Baik. Mbak, Mbak Sinta, saya boleh geser ke Mbak Dewi ya? Iya, iya, cukup. Terima kasih, Bu. Ya, Mbak Dewi silahkan. Ini Mbak Dewi Sartika yang tinggal di Sulawesi ya? Mbak, belum di ya? Halmahera. Halmahera, ya, ya, ya. Halmahera, Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Ya, jadi Assalamualaikum sih tidak wabarakatuh. pertanyaan. Ibu hari ini baru bisa on cam, Masya Allah. Pak Prof. Lagi di mana ini Mbak? Di Halo. Halmahera? Iya, lagi di Halmahera, Bu. Oh, oke. Alhamdulillah masih di Halmahera. Ya, Silakan, gimana Mbak? jadi langsung saja ke apa ya? Ini mungkin sedikit apa ya pemikiran saya gitu ya, Bu ya. Bukan pemikiran saya juga, tapi mungkin teman-teman semuanya bahkan mungkin hampir seluruh anak-anak muda gitu pikirnya gini. Jadi sebenarnya intinya dari permasalahan ya Pak Prof, mungkin partai politik kita kali ya bermasalahnya itu ya. Maksudnya sebenarnya fungsi partai politik ini sebenarnya apa gitu, ya kan? Karena kalau yang tersebar dari berbagai sumber kan banyak sekali ya, wah luar biasa sekali itu fungsi dari partai politik termasuk pendidikan politiknya dan sebagainya gitu ya, menjadi wadah aspirasi masyarakat katanya gitu ya. Tapi padahal sejauh ini yang kita lihat bahwa itu tadi KPU juga disetting betul ya sama partai politik, diatur di setel-setel gitu ya. Apalagi tuh, oh oke, yang di Senayan, waduh apalagi di Senayan, bener ya Bu ya. Oh semuanya luar biasa, disetel gitu maksudnya. Ini sebenarnya makanya saya mikirnya bahwa yang ngatur negara ini ya udah partai politik dan yang bikin hancur ya partai politik menurut saya gitu. Jadi sebenarnya menurut Pak Prof dan Ibu, boleh nggak sih partai politik yang sebanyak banget ini di Indonesia itu boleh nggak ditiadakan gitu? Dan apa gitu efeknya kalau partai politik itu tidak ada di Indonesia? Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya, Pak Anar, apa sih gunanya partai politik? Ya memang guna partai politik itu ya memang politik gitu, permainan politik artinya kekuasaan. Tapi kekuasaan itu diperoleh secara benar berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Makanya ada undang-undangnya. Ya contohnya tadi Amerika, undang-undangnya kayak gitu, nggak ada urusan apakah dia Islam atau apakah dia imigran atau apa. Ya sama saja dengan di sini. Nah cuma di sini semua partai mau sekedar mendapat kekuasaan. Tidak coba contohnya. Ya tidak masuk akal sebenarnya. Masa semua partai gabung ke pemerintah. Tapi kalau dia bangun kan dia tidak dapat menteri, dia tidak dapat wakil menteri dan sebagainya kan. Nah, tetapi pertanyaannya apa yang mereka kerjakan dalam kekuasaan? Memang partai politik itu kalau tidak ada partai politik menjadi otoriter juga atau hanya satu partai politik ya kayak negara komunis. Itu persoalannya. Nah, sebenarnya terlepas daripada setuju atau tidak, apa yang dilakukan oleh Pak Harto dengan menciptakan tiga kekuatan partai, kekuatan politik itu benar, itu benar. Sayangnya Pak Harto mempunyai Golkar, sehingga yang dua tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Hanya itu aja. Tapi tindakan melebur partai menjadi tiga itu tindakan yang benar menurut saya. Menyederhanakan partai. Sayangnya Pak Harto berpihak kepada salah satu partai politik yang dianggap sebagai partai pemerintah.
yang berkuasa selama 32 tahun. Kesalahannya hanya itu secara politik besar. Tapi tindakan melebur menjadi 3, itu tindakan yang benar menurut saya. Penyederhanaan partai. Dulu Bung Karno juga mau seperti itu, tapi dilawan. Nah, dia mundur. Dan dia juga punya kepentingan, ada PNI-nya, segala macam kan. Itu. Nah, sekarang kembali setelah Pak Harto hilang, kembali semua mau membangun partai. Nah, itu yang menyebabkan mengapa sekarang setiap kali pemilu kan ada 48 partai yang ikut. Itu saja berapa biaya yang keluar, duitnya dari mana, kita kan tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi, apa yang kamu maksud itu memang dalam pengertian bahwa partai itu hak ada dan memang tujuan utama partai adalah kekuasaan. Tetapi ada aturan-aturan dan aturan itu disepakati bersama, dibuat bersama. Nah, selama saya mengikuti eh, perkembangan politik di kita, langsung tidak langsung, kelemahan utama kita di mana? Tidak ada aturan yang tidak pernah diinjak-injak. Itu persoalan kita. Ya, seperti sekarang. Ada undang-undangnya di mana menteri hanya ditentukan 34 departemen dan kementerian. Sekarang Prabowo bikin 108, 105 Bu ya, atau 108. Pokoknya lebih dari 100 kementerian. Lalu apa kerjanya? Ininya jabatannya yang 100 Pak, kementeriannya sih nggak sampai. Itu Iya kan? dan wakil menterinya ya lebih dari Iya. 100. Ada undang-undangnya kan Bu? Ada Ada. undang-undangnya itu. Itu Hanya undang-undangnya itu hanya diubah. 34 Ah, kementerian. udah diubah Pak, udah diubah undang-undangnya. Jadi, nah ini pinternya ya. Dan undang-undangnya diubah oleh Jokowi tanggal 15 Oktober 2024. Oh ya, saya belum dengar. 5 hari sebelum pelantikan. Artinya Oh, itu kan artinya sudah apa? Ya itu tadi. Jadi sudah ya karena mau diangkat lebih banyak sehingga undang-undang coba Anda cek deh. Saya lupa nomornya tapi pokoknya 5 hari sebelum pelantikan. 15 oh, ya 15 Oktober 2024 kan mereka dilantik 2000 apa 20 Oktober 2024 kan. iya, Ya, iya. jadi itu setelah pertemuan Solo. Karena Oh, kemudian tambahan menterinya karena itu. Jadilah kemudian diubah undang-undangnya. iya. Ya Itulah. udah. Kalau artinya apa? Ada permainan nanti. Makanya kan kelihatan sekali sekarang antara Jokowi dengan Prabowo kan seakan-akan dua presiden. Ya, itu yang em, ya baik ini konstitusi ya yang kita omongin dalam konteks peraturan perundang-undangan apa yang dilakukan perubahan secara dadakan seperti itu tidak mungkin Tidak terjadi boleh. kalau Sebenarnya kalau itu ya tidak kalau boleh. tidak ada koneksi dengan Senayan Iya, itu itu tidak boleh. kan harus Itu melalui harus dulu diselesaikan. betul harus Merubah melalui undang-undang ya itu pasti memakan waktu. Tidak mungkin 2-3 hari. Tapi kan itu fakta lagi menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang tidak diinjak-injak. Terlepas dirubah atau tidak dalam waktu singkat seperti itu, undang-undang itu diinjak-injak udah. Hanya untuk kepentingan supaya kabinetnya bertambah banyak. ya Nah, itu apa yang kalian para mahasiswa harus melihat ini. Melihat kesalahan-kesalahan seperti ini, tolong jangan lakukan
ketika Anda nanti berada di tengah-tengah situasi itu? Ada tidak keberanian? Persoalannya di situ. Coba Bu, kalau saya masih seperti ketika saya mahasiswa, saya turun ke jalan, ketangkap lagi yang ke-8 kali itu, melihat Bapak udah 7 kali situasi tangkap ya? dan saya ditangkap Soeharto kan 7 kali Bu, di Jogja. Luar biasa ya. 7 kali keluarin kan gitu ya Pak ya? Tangkap, eh, keluarin. Nanti kapan lagi tangkap lagi, keluarin lagi gitu Saya ya? bersama Mahadi Sinanbela, Bang eh, Adi. macam-macam teman-teman angkatan kemarin. Ya, ya, ya. Tapi ya itu bukan sebuah kebanggaan. Kami melakukan itu karena kami merasa bahwa itu hak kami Ya, sebagai warga negara. Jadi tidak perlu dibanggakan itu. Itu sesuatu hanya melaksanakan hak. Tapi dan kami memang mengatakan ya kami melakukan ini tidak akan bisa menang. Ya kami hanya bersuara. Tapi jangan lupa para mahasiswa, jangan melakukan demonstrasi dengan merusak seperti yang terjadi kemarin. Kami di Jogja dulu berkali-kali berdemonstrasi, tapi tidak ada satu pun yang rusak. Karena kami berdemonstrasi bukan untuk merusak, justru untuk memperbaiki. Nah, kesalahan daripada mahasiswa yang kemarin, kalau itu benar mahasiswa atau masyarakat, ya karena merusak itu. Karena merusak itu. Kritik saya di situ, siapapun. Saya kritik pemerintah, tapi saya kritik juga yang melakukan protes itu karena merusak. Nggak seperti itu. Kami berkali-kali berdemonstrasi di Jogja, nggak ada yang rusak. Kalau kami mau merusak Malioboro itu bisa hancur. Tapi tidak satu pun di antara kami yang mengatakan bahwa demonstrasi sejalan dengan perusakan. Enggak. Demonstrasi itu untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Seperti itu, Bu. baik. Silahkan. Iya, Mbak Dewi, tadi pertanyaannya tentang partai politik ya. Mungkin saya sih cuma nambahkan sedikit. Kenapa tadi Pak Anhar bilang 3 itu cukup gitu ya? Karena sesungguhnya kan kalau eh, idealnya partai politik ini kan menjadi apa satu satu tempat untuk menyuarakan dan mengusung Ya, ideologi iya, kan ya Pak. Jadi iya. kalau sekarang banyak itu Anda bisa lihat mungkin yang sekarang kita tidak puas dengan begitu banyak partai itu buat saya karena partai bukan lagi mengusung ideologis, itu udah seperti tempat cari makan, Iya, kemudian secara seperti ekonomi, Ibu ya boleh mobil aja bertanya bisa sekarang. ganti-ganti gitu. Hari ini pakai Avanza, besok pakai Fortuner gitu kan. Iya, Jadi, kalau dulu saya masih merasakan gitu, even Golkar juga seperti itu ya. Tapi mereka iya, masih punya sebuah platform. Makanya sekarang kan apa alumni-alumni Golkar kan yang sekarang di Nasdem, Demokrat itu iya. sesungguhnya kan pecahan Golkar Coba, gitu ya. iya kan Eh, Bu, coba kalau kita ke gedung MPR, kan kayak pameran mobil tuh. Mobil mewah semua tuh yang kita lihat di ya, DPR sekarang. ya, DPA juga apa apa pemerintah daerah itu loh ke perwakilan daerah. DPRD, ya, Nah, ya, nah, sama. Jadi sekarang berebutan untuk kemewahan hidup. Nah, itu yang merusak pemahaman mereka sebagai wakil rakyat. ya, Pak. Oke, Ya, baik, Mbak Dewi, cukup. Jadi kalau ditanya, soalnya di chatroom udah ada yang protes, yang nggak mungkin nggak ada. Oh, ini kan negara demokrasi. Oh iya, tapi balik lagi tadi ya, apa kita harus suruh batasin ya? Oh, minta dibatasi maksimal 5 gitu ya, partai politik yang boleh gitu. Itu dengan segala aliran masing-masing gitu, ideologi masing-masing. Saya boleh bacakan dulu yang di chatroom ya Pak, sebelum ke Mas Indra. Ini Mbak Ali ya, Ali Syariati ini
Mbak apa Mas ya? Izin bertanya, Mas, Prof. Mas. Jadi awal terbentuknya Indonesia itu bukan negara kesatuan, tapi rekomendasi Pak Hatta itu negara federasi karena secara kita tahu Indonesia memiliki pulau-pulau yang berbeda sumber daya dan banyak suku bangsa. Tapi kenapa Soekarno ingin sekali Indonesia menjadi negara kesatuan? Padahal kalau berbentuk negara federasi, nah, pulau-pulau ini berkembang dengan sumber mereka, tidak hanya fokus dengan satu pulau seperti Pulau Jawa. Gitu Pak, pertanyaan. Nah, jadi begini, Bu. Memang dua orang itu sama-sama untuk keutuhan Republik. Cuma cara pemandangnya yang berbeda. Hatta mengatakan kita negara federal karena kita terdiri dari wilayah pulau-pulau dengan suku bangsa yang bermacam-macam. Sementara Soekarno mengatakan terbalik, Justru kita karena harus begitulah. menjadi negara kesatuan agar supaya yang banyak ini tidak terpecah-pecah. Ya, ya. Hanya itu bedanya. Nah, dalam kenyataannya secara politik Soekarno lebih diterima daripada Hatta. Cuma Pak Hatta ini seorang demokrat. Hmm. Ya oleh karena mayoritas menerima negara kesatuan, dia ikut. Dia tidak menentang. Nah, ketika misalnya dia mengundurkan diri, dia katakan apa? Saya mengundurkan diri karena tidak bisa bekerja sama lagi dengan Soekarno. Tapi saya beri kesempatan karena saya tahu Soekarno tetap bermaksud baik untuk kepentingan negara. Ya dia mengundurkan diri. Dia serahkan kepada Soekarno. Selesai. Jadi tidak ada perlawanan, tidak ada ribut-ribut, dan sebagainya. Seperti itu. Itu demokratisnya Hatta di situ. Karena dia tahu demokrasi yang dia pelajari, yang dia alami ketika dia di luar negeri. Nah, di situ bedanya Soekarno. Soekarno tidak pernah keluar negeri sebelum kita merdeka. Oh ya? Sehingga pemahamannya tentang demokrasi itu hanya diketahui dari membaca buku. Sementara Pak Hatta sambil membaca buku dia juga mengalami situasi yang ada di Eropa Barat karena dia keliling Eropa Barat dari Belanda Ya, ke Jerman, ya. Prancis segala macam. Jadi ada perbedaan pemahaman karena lingkungan dan kondisi di mana mereka pernah berada. Itu bedanya. Ya, ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Alia, itu jawabannya. Jadi itu sama dengan kita melihat dengan melihat tadi ya cara berpikir Soekarno dan Pak Hatta itu melihat bagaimana posisi laut di Indonesia. Ada yang mengatakan laut itu adalah pemisah pulau-pulau. Ada yang mengatakan laut itulah yang menyatukan pulau-pulau. Menyatukan Indonesia. Tetap melihatnya dalam satu frame besar Iya. gitu, Republik ini. Tapi tadi fungsinya kemudian menjadi berbeda gitu. Yang satu melihat air itu sebagai pemisah daratan dan yang satu lagi melihat air itulah yang menyatukan, menghubungkan antar daratan gitu. Itu oke. Saya satunya ini mungkin komentar nih Mas Andi Hairudin. Sebatas menyikapi untuk memuaskan semua pihak rasanya tidak mungkin. Saling melengkapi kekosongan yang ada, jangan terlalu banyak menuntut pemerintah. Wah, boleh nih. Mas Andi nih, Anda pegawai pemerintah kah? Oh. Atau orang tua? Nggak apa-apa, saya juga, bapak saya PNS. Pensiunan PNS, suami saya PNS. Nah, tapi ini ruang kita untuk mengkritisi secara akademis dan bertanggung jawab tentunya gitu ya. Ada landasan ketika kita bicara untuk pembangunan Indonesia sini. Bersikap toleransi untuk membuka pintu maaf apabila ada kesalahan yang dianggap tidak disengaja dibuktikan dengan hukum. Oh iya, ini himbauan moral untuk kita. Oke, terima kasih Mas Andi penyikapannya. Nah, tapi sekali lagi Tapi ya, ini ruang salah Bu, kalau pegawai negeri tidak boleh melakukan protes. Saya pegawai negeri tapi ya saya itu. melakukan protes.
ya. Saya Ya, melawan pemerintahan Soeharto selama saya jadi pegawai negeri. ya, itu Dan artinya kan itu pilihan. hak saya juga, hak saya juga. Hanya orang takut nanti kepecat. Ya saya bilang kalau saya dipecat yang kasih makan bukan pemerintah kok, yang kasih makan saya kan Tuhan. Jadi kalau saya dipecat ya selesai. Tapi enggak juga tuh. Ya, ya Pak. Ya itu tadi sama kalau kita lihat sekarang beberapa pengamat yang mau keras kayak apa karena dia punya landasan gitu ya, tapi dan kemudian nggak bisa juga gitu di apa tidak bisa juga masuk pasal-pasal yang bisa dikenakan pidana dan lain-lain gitu. Baik, ini sebenarnya waktu kita oke 5 menit lagi karena tadi kita mulainya 8:05. Mas Indra Jatmika, nih saya baru mendengar Mas Indra. Halo, selamat Ya, pagi semuanya. pagi. Di mana, Mas? Kebetulan saya di Jakarta, Bu. Oh, oke. Gimana? Silahkan. Saya punya pertanyaan buat Prof. Ahmad sama Bu Leli juga ya. Pertama gini, kita tahu bahwa eksekutif dan legislatif itu kan ada fungsinya masing-masing. Eksekutif itu sebagai eksekutor dan legislatif itu sebagai uh, namanya Legislatif, ya. Legislatif pembuat undang-undang, pengawas, dan mengawasi. fungsi anggaran. Fungsi. Apakah memungkinkan Bu untuk membuat peraturan atau undang-undang di mana saat eh, pemerintah itu melakukan sesuatu yang mungkin baik atau ya cukup baik lah ya, itu nggak perlu dipuji segede-gedenya karena menurut saya itu perilaku yang sangat korup gitu loh. Korupsi itu nggak cuma hanya materi uang apa segala macam gitu ya, tapi perilaku menyogok dengan pujian itu juga itu adalah suatu perilaku korup gitu. Jadi menurut saya gimana tuh caranya ada peraturan atau undang-undang yang ya kalau oke ya bilang cukup oke aja lah karena fungsinya adalah memang uji. Ya susah Anda itu. Manusia biasa kan mau seperti sekarang, apapun yang dikatakan Prabowo semua dipuji. Nah itu Kemarin problem. ini saya tunjukkan. Kemarin ketemu saya dengan ada kelompok, lalu ada orang yang ada pejabat di situ. Saya katakan begini, tolong sampaikan kepada Presiden supaya jangan terlalu banyak memuji Republik ini. Kita kaya, kita ini, kita itu. Faktanya kan realitas dalam siapa yang menikmati kan kita tidak tahu. Yang menikmati, yang jelas menikmati kehidupan sekarang dalam Indonesia merdeka ya pejabat kan. Rakyat kecil mana? Oh, seperti kemarin saya lihat dan di TV. Ada seorang udah tua, udah sekitar 70-an, kerjanya cari ini di pinggir jalan, anaknya lumpuh, perempuan. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi pemerintah, kepala desanya tidak memberikan perhatian apa-apa. Seperti juga di TV juga ada dua suami istri, suaminya buta, istrinya kakinya bengkak nggak bisa jalan. Terkadang makan tapi berkali-kali makan sampai 3 hari nggak pernah makan. Lalu siapa? Nah, apa artinya itu? Ya kepala desanya nggak punya perhatian, camatnya nggak punya perhatian terhadap rakyatnya. Nah, ini persoalan ini yang jadi persoalan. Kalau mau, jadi orang menjadi pejabat itu bukan sekedar duduk di kursi, sudah itu selesai. Itu persoalannya. Betul, Jadi Prof. kalau kamu mengharapkan jangan dipuji, justru mereka memuji agar supaya bisa mempertahankan kedudukannya. Coba kalau menteri-menteri itu nggak muji-muji Prabowo, mana bisa jadi menteri? Ya itulah makanya Prabowo-nya juga Prabowo-nya juga muji Republik supaya dia didukung.
Ya saya katakan pada orangnya, nggak benar itu tiap kali dipuji kita kaya, kita nggak perlu takut. Coba hutang WUS dia yang mau bayar. Padahal bunganya saja 1,7 triliun per tahun. Itu bunga. Tapi dia merasa hebat dan mengatakan, jangan ribut-ribut, saya tanggung jawab sebagai presiden. Ya uang 1,7 triliun hanya membayar, alasannya memang semua transportasi itu memang selalu pemerintah. Iya, tetapi apakah diperlukan atau tidak? Apakah WUS itu diperlukan atau tidak? Itu kan cuma permainan Jokowi aja. Seperti itu. Jadi kalau kau katakan jangan ada pujian, tidak akan mungkin terjadi. Karena memang dia bisa duduk di situ karena pujian. Kan Ya, berarti boleh memang dari saya awal, ya dari sedikit ya awal nambah sedikit Pak Anhar. boleh. Kalau saya Silakan. mungkin buat saya proporsional aja. Ada saatnya kalau memang dia perlu dipuji, tapi proporsional tidak lebay gitu ya. Kalau dikritik ya tadi harus gitu. Manakala salah, manakala mengambil keputusan yang keliru bagi apalagi bagi publik begitu ya, kekeliruan yang merugikan publik, ya harus dikritik gitu. Itu tadi menurut saya semua ketika pun misalnya dalam hal tertentu ya tadi Pak Anhar jangan selalu memuji gitu ya. Dalam hal tertentu untuk menaikkan pride, menaikkan PD-nya warga Indonesia, kalau berhadapan dengan bule, seringkali kan kita pada posisi apa under apa namanya? Apa ya? Nggak Inferior, pede gitulah ya. Mm-mm. Nah, inferior. iya inferior. Inferior. Nah, Nah, dalam titik itu mungkin kita perlu dinaikkan untuk menjaga harga diri gitu bahwa kita sama. Tapi di dalam situasi yang lain untuk sebuah motivasi agar kita tidak terlena maka perlu gitu. Jadi menurut saya semua harus proporsional aja. Kita pun sebagai warga negara, kita sebagai mahasiswa proporsional melihat masalah apapun di bangsa ini. Makanya kenapa nanti Citizen Project Anda harus objektif melihat karena kita seringkali apa nanti di apa namanya di Citizen Project kita yang dimunculkan ada yang bagus-bagusnya dari layanan publik yang Anda amati. iya. Karena kenapa? Kan? Oh, karena saya sudah dikasih izin masuk ke situ, saya nggak enak dong. Ada yang dititipin terus terang, terus dia bilang, Nah, tuh kita jangan diminta untuk tidak menyampaikan yang jelek-jelek. Oh jangan, kita bilang Anda harus objektif. Toh ini tidak akan kemana-mana gitu ya. Nah, objektivitas itulah yang menurut saya yang tetap harus dijaga oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Eh, Bahwa Anda pun tidak bukan mahasiswa UICI, Anda sebagai warga negara bahkan sebagai ASN misalnya, tetap harus objektif gitu. Anak saya baru masuk di Bappenas Pak Anhar, yang nomor 2, baru diterima. Dia aktivis sebelumnya, mantan ketua umum cabang Bogor. Nah, tapi saya tetap jagain dia. Saya bilang, kamu harus tetap jaga kewarasan dan jaga objektivitas dalam bekerja. Jadi, apa namanya, ada hal yang kamu masih bisa rubah gitu. Ada yang masih bisa dijaga gitu ya, integritas yang pasti. Yang kedua, eh, ya untungnya sih buat saya eh, Bappenas itu masih masih bisa dibawa untuk sebuah eh, proses teknokratik yang disitulah menentukan begitu ya menurut saya yang bagi saya itu yang harus kita punya tetap gitu ya. Nah, jadi gitu Mas Indra, bagi saya eh, proporsionalitas itu penting untuk menjaga objektivitas. Jadi jangan anti juga memberikan pujian, tapi eh, jangan takut memberikan kritik gitu. Itu mm, kapan kita tahu harus memuji dan kapan kita tahu harus mengkritik gitu. Itu mungkin agak beda di sini dengan Pak Anhar gitu ya. Tapi bagi saya itu yang iya. Saya sih setuju aja, Bu. Tapi yang terlihat sekarang kan tidak ya proporsionalnya itu itu. betul Pak. Ya, Lebay, lebay. Pak, ini ada yang saya hanya membacakan pertanyaan ya karena teman-teman udah nulis nih. Oh, kalau Mas Diki
Bu, jangan heran banyak mahasiswa yang udah semester akhir nggak ngerti basic ilmunya, basic jurusannya. Waduh, itu kita mesti pertanyakan ya. Iya. Rafael Bagaskara, grassroots banget problem bernegara dimanapun ya, harapan perubahan cuma bisa didapat dalam pergeseran society. Iya, kalau bergeser ke arah yang lebih baik. Semakin ke sini rasanya justru semakin amoral, karena pendidikan yang dikawal itu pun nampaknya tidak berarah jelas. Ya, tadi pesan Pak Anhar, kalau nanti Anda di situ, atau Anda concern lah di situ supaya arahnya jadi jelas gitu ya. Mas Indra, oh yang tadi, saya merasa kehancuran pendidikan Indonesia dibuat secara sistematis oleh negara yang tidak menginginkan rakyatnya bebas berpikir. Ini Ya kadang-kadang rusak. antara ketidaktahuan, makanya antara Rusak ketidaktahuan dengan itu kalau kebodohan sampai itu beda-beda terjadi. tipis ya. Dan tadi ini sama terkait perbedaan kualitas guru tidak lepas dari faktor ekonomi. Negara tidak lagi terasa aman untuk bertumbuh. Dulu bisa jadi terasa aman karena informasi tidak secepat sekarang berseliweran. Oh ya, tuh. Terus kalau partai politik dibubarkan di negara republik, maka konsekuensinya negara republik tidak ada. Maka jadilah negara monarki kerajaan. Ini sama Bram. Yang salah itu bukan partai politik, fungsinya politik yang tidak jalan katanya. Masih Mas Rafael lagi. Yang membatasi wewenang dalam bernegara Undang-Undang Dasar. Uniknya selalu ada metode untuk mengakali itu. Perlukah didirikan dewan absolut yang tidak terikat pihak legislatif yang independen? Dipilih rakyat yang berperan seperti bat. Oh, kalian tuh ya. Untuk menggusur partai praktik itu, mana lagi nih, saya, Mbak Sinta bilang saya paling ditilang katanya. Oke, oh ya ini ada terakhir, ini Pak Anhar. Kan Pak Iya. Anhar bilang demo dulu tidak merusak gitu ya. Komennya Iya. begini, betul Prof, jangan merusak. Tapi selama ini demo tidak ada efeknya kalau tidak merusak. Bagaimana itu? Iya, Iya, kita juga dulu tidak pernah ada efek tertentu, tapi kita iya, lakukan aja. Soeharto iya, berkuasa 32 tahun kan? iya, tetap juga gitu ya Pak. Tapi mungkin memang Iya, ya gimana berdemo aman gitu, tapi didengar gitu ya kan sebetulnya itu ya iya, PR-nya. itu. Bagaimana Itu demo persoalannya, aman dan bagaimana didengar. bagaimana berdemonstrasi dan didengar. Gitu. Iya, itu Iya, itu demonstrasinya persoalannya. harus masuk ke jantung katanya gitu istilahnya, Iya, masuk langsung ke iya, jantung memang istana. contoh terakhir itu ketika anaknya Jokowi mau jadi gubernur kan Mahkamah Agung merubah umurnya kan, Ya, lalu berdemo Mahkamah dalam Konstitusi waktu Pak begitu Anhar, tidak MK tidak MK. sampai 1 hari keluar dari DPR, tapi dibatalkan oleh Mahkamah Ya, Konstitusi kan. ya, tuh. Jadi Ya, DPR menjadi alatnya Jokowi ketika itu. ya, itu bahayanya legislatif dan eksekutif bersekutu. Oh, Iya, itu. ya, baik. Baik, Pak Anhar, ini kita sudah lewat Oke, Bu. waktunya, tapi kita Baik, masih terima seru kasih. ya. Nanti minggu depan kita Iya, ketemu lagi dengan iya, topik lain yang masih nyambung. iya, Intinya tetap menjaga eh, kewarasan, ke apa rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara, gitu ya. iya, Ini ruang iya. kita untuk Itu yang berdiskusi penting. secara bebas dan bertanggung jawab. Itu. Baik, terima kasih Pak Anhar, terima kasih Terima kasih, teman-teman. Bu. Sampai Saya ketemu. sampaikan tadi Pak Anhar minggu depan, hari Rabu tanggal 12 itu ada serah terima jabatan Rektor UICI. Pak Prof Laude sudah mengakhiri masa jabatan. Minggu depan kita akan punya rektor baru. Demikian untuk informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat, Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih Bu Terima kasih. Leli. Terima kasih, Sehat. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nani. Ya juga saya sudah akan berakhir juga nanti. Lawan yang mau diganti katanya. Ya mungkin.
Mas Banhar.